Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama yang kami hormati Direktur IB Tafsir ID yang dalam hal ini Dr. Abdul Muid Nawawi, dan juga yang kami hormati juga sebagai narasumber kita pada pagi menjelang siang ini itu Ustazah Bangun Pristiwati Zahro MAG, merupakan alumni Pasca Sarjana Universitas PTIK Jakarta dan juga pendidikan kader ulama perempuan Masjid Istiqlal angkatan pertama. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih bertemu kembali dalam kegiatan yang sama, yaitu kegiatan naksir, ngaji kajian tafsir jilid 2 di pertemuan yang kedua juga di hari Sabtu, yang awalnya itu kemarin hari Kamis, cuma karena narasumber kita ada halangan diundur ke hari ini. Insya Allah minggu depan sudah mulai nomor kembali, yaitu setiap Senin dan Kamis. Salawat beserta salam, taala pula kita aturkan kepada Nabiullah Baginda Al-Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya, yang insya Allah kita semuanya ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Baik, rekan-rekan naksir yang saya banggakan. Jadi untuk tema kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah di-share di grup juga di sosmed, bahwasanya materi kita itu tentang tafsir resmi negara dan konstruksi peran perempuan dalam Islam, yang mana ini merupakan tesis dari Ustazah Bangun sendiri. Nah, adapun prolognya mungkin saya bisa bacakan sedikit. Di sini saya sudah bikin catatan juga. Dalam dinamika interpretasi keagamaan, Al-Quran tidak hanya menjadi sumber spiritual, tetapi juga cermin yang memantulkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang menafsirkannya. Kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam, khususnya melalui lensa tafsir resmi negara, mengungkap bagaimana teks suci dipahami, dikontekstualisasikan, dan diberdayakan untuk menjawab tantangan zaman. Indonesia dengan Al-Quran dan tafsirnya, serta Mesir melalui Al-Muntakhab fi Tafsir Quran, Al-Karim, menawarkan perspektif unik tentang konstruksi peran perempuan, mulai dari penciptaan, warisan rumah tangga, hingga kepemimpinan. Kedua tafsir ini tidak hanya merefleksikan warisan keilmuan klasik, tetapi juga respon terhadap realitas sosial, upaya mengharmonisasikan prinsip keadilan ilahiyah dengan tuntutan kesetaraan gender modern. Sebagai produk otoritas keagamaan negara, mereka menjadi penentu arah pemahaman umat, sekaligus jembatan antara tradisi dan transformasi. Hal ini menegaskan bahwa Islam itu hadir bukan untuk membatasi, tetapi memberdayakan perempuan dalam lintasan lintasan sejarah yang terus berubah. Itu sedikit prolog yang mungkin saya catat sedikit tadi tentang materinya Ustazah Bangun, dan bisa teman-teman baca juga nanti di artikel yang ada sudah diterbit di Bitafsir. Selebihnya mungkin kita akan dengarkan langsung dari narasumbernya selaku penulis. Mungkin bisa dimulai langsung dengan perkenalan terlebih dahulu, kemudian materi. Kepada Ustazah Bangun, waktu dan tempat kami persilahkan. Eh, Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ali Dr. Abdul Muid Nawawi, Direktur IBih Tafsir, yaitu guru kita semuanya. Hafidhahullah Ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi. Semoga beliau Amin, amin. senantiasa eh, diberikan kemudahan dalam eh, seluruh aktivitas dalam syiar ajaran agama kita. Dan yang Amin. kami hormati moderator kita pada pagi hari ini, Al-Ustadz Ahmad Musawir dan juga teman-teman yang berbahagia.
Mohon izin perkenalkan, nama saya Bangun Pristiwati Zahro. Saya merupakan alumni dari Pasca Sarjana Universitas PTIQ Jakarta dan juga angkatan pertama PKUP Masjid Istiqlal. Alhamdulillah sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan dan sudah lulus. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini akan memaparkan tentang eh, tesis yang saya tulis. Judulnya itu sebetulnya Kedudukan Perempuan dan Tafsir Resmi Negara Indonesia dan Mesir dalam perspektif gender. Mohon izin, Dokter, untuk memulai presentasinya. Baik. Jadi, kenapa mengangkat tema? Jadi, yang penting ketika kita menulis, menurut saya adalah eh, rasa suka dan rasa cinta terhadap apa yang akan kita kaji. Itu tentu menjadi hal yang utama sebelum kita akan menuangkannya dalam kalimat, paragraf, dan juga alinea-alinea dalam tulisan kita. Dan tentu pemilihan judul dan juga kajian ini memiliki latar belakang yang cukup mendalam, ya. Baik di kehidupan kita sehari-hari maupun kita sebagai perempuan dalam lingkup keluarga, sosial, masyarakat, tidak terlepas dari stigma-stigma dan juga pandangan-pandangan yang terkadang itu sebetulnya mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi, meskipun itu mungkin tidak tersadar gitu dilakukan. Contoh kecil mungkin teman-teman semuanya ketika di grup-grup WA gitu ya, ada candaan-candaan gitu yang apa namanya, yang mengarah kepada sebetulnya pelecehan dan juga perbuatan tidak nyaman ya. Entah itu terkait isu-isu poligami, kemudian isu-isu pemahaman tentang kurang akal perempuan dan lain sebagainya. Itu seringkali terjadi. Jadi belum lagi angka kekerasan dan juga diskriminasi baik di negara kita Indonesia maupun Mesir itu tidak menunjukkan angka yang menyenangkan untuk dilihat gitu ya. Karena sebetulnya kekerasan sekecil apapun tentu itu tidak diperkenalkan dengan dalih apapun, apalagi dengan dalih yang tentang pemahaman keagamaan yang kerap digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan gender di sini. Ini saya underline gitu ya, kerap gitu ya. Kerap itu tentu tidak semua orang memiliki pandangan yang seperti itu. Maka sebetulnya penting sekali kita untuk mengenal karya-karya negara kita sendiri pertama karena itu akan lebih sesuai dengan kondisi apa yang terjadi dalam diri kita sendiri gitu. Yang akan berbeda dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh perempuan-perempuan di Timur Tengah misalkan secara umum, kemudian di Eropa, di Amerika gitu, memiliki perjalanan sejarah yang berbeda. Maka di sini kita memiliki produk tafsir negara negara kita Indonesia itu tidak main-main membuktikan negara kita itu hadir dalam isu-isu keagamaan yang ada. Jadi tafsir Al-Quran tentu memiliki peranan yang sangat penting. Itu tidak hanya ditulis secara individu, kelompok, namun juga ternyata negara itu ikut hadir memberikan harapannya bisa memberikan pemahaman Islam yang lebih moderat dan juga yang sesuai dengan konteks kebangsaan. Dan adapun karya karya tersebut tentu tidak terlepas dari lensa mana dan kacamata mana dan sudut pandang mana yang akan digunakan untuk memotretnya. Kalau kita memotret dari bagian yang dinilai diskriminatif, tentu tidak bisa secara umum kita apa namanya kita gunakan untuk memotret
keseluruhan dari tafsir tersebut gitu. Jadi tentu dalam kesempatan ini kita akan membedah dari lensa kajian gender terhadap kedua tafsir tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan yang kurang lebih kami temukan di sini adalah masalah yang cukup klasik. Ya, Indonesia dan Mesir merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun tidak zero, tidak kita temukan apa namanya zero bully, kemudian zero diskriminasi gitu ya. Masih ada hal-hal yang dilakukan, baik itu karena pemahaman keagamaan atau pemahaman yang dimiliki maupun karena faktor-faktor yang lainnya. Kemudian banyak sekali kajian tafsir yang dilakukan oleh ulama yang ada di Indonesia maupun di Mesir. Kita tahu bahwasanya banyak sekali akademisi-akademisi kita yang berangkat ke Timur Tengah, ke Mesir gitu ya, untuk menimba ilmu, kemudian pulang ke Indonesia dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Mesir juga aktif sekali mengirimkan mabaus para dai-dainya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dari dulu hingga saat ini kita masih bisa merasakan manfaat dari ulama-ulama Azhar yang hadir di negara kita. Seperti yang kita pernah kalau mungkin saya kita baca di Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbah Hashim itu kita bisa menemukan bahwasanya eh, ulama ul Azhar roh tu ahlil hak gitu. Jadi beliau orang yang dikirim oleh Al Azhar untuk menyebarkan ajaran agama itu ibaratnya adalah sumber ilmu atau bisa kita manfaatkan gitu ya di belahan negara manapun yang dikirim gitu. Tentu ini bisa menjadi sumber kajian pembahasan yang menarik gitu. Mungkin jika dulu kita datang ke Mesir untuk belajar dan ya bisa jadi kita bisa mewarnai kajian-kajian yang ada di Timur Tengah, di Mesir dengan yang ada di Indonesia. Kemudian penting sekali dari pembacaan saya tentang pentingnya corak baru gitu ya dalam penafsiran Al-Quran dengan pendekatan corak tafsir resmi negara atau tafsir dauli. Karena apakah nanti corak tafsir ini dia akan lebih moderat atau dia akan lebih konservatif atau apa nanti kita akan ketahui bersama. Kemudian juga ternyata hadirnya tafsir resmi negara itu dalam realitas kehidupan masyarakat itu ada fakta-fakta yang mungkin apa namanya berbeda dengan pemandangan dan juga kajian tafsir oleh ulama-ulama kita sebelumnya gitu. Kemudian yang paling esensial dalam kajian ini adalah perempuan itu sendiri. Bagaimana perempuan dari perjalanannya disebutkan dalam sejarah itu hingga saat ini, apakah perempuan itu sudah mendapatkan hak dasarnya sebagai perempuan, ataukah belum, dan apakah dia bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya, atau dia masih terkungkung oleh stigma-stigma yang ada gitu. Jadi, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan diskusi bersama terkait kedudukan perempuan dalam tafsir resmi negara Indonesia dan Mesir dalam perspektif gender. Sebelum itu semua, kami ingin menggambarkan gitu ya, bagaimana Al-Quran memberikan hak-hak dasar yang sangat penting bagi perempuan. Awalnya dalam sejarah gitu ya, banyak disebutkan itu Bani Tamim dari Saudi gitu. Eh, ini pernah terjadi yang mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya tentang Wa'dul Banat gitu ya, penguburan bayi gitu. Di dalam surah An-Nahl ayat 58-59 itu disebutkan
eh, diceritakan apabila seseorang dia mendapatkan kabar kabar tentang kelahiran putrinya perempuan, dia wajahnya akan menghitam kemerahan dan dia akan marah gitu. Dia kaldim, dia marah. Wujud perempuan sebelum kehadirannya saja itu sudah menjadi masalah gitu. Apalagi ketika dia hadir gitu. Itu akan menjadi permasalahan. Tentu ini mungkin tidak bagi semua Bani Tamim mungkin ya, atau tidak semua bangsa eh, Arab saat itu. Eh, tapi itu merupakan contoh penting bagaimana satu kejadian pun bisa abadi di dalam Al-Quran untuk menjadi pembelajaran bagi kita semuanya gitu. Ya, jadi mendapat kabar-kabar yang seharusnya kabar gembira saja dia tidak gembira ya itu kalau itu betapa bentuk diskriminasi yang secara tidak langsung gitu ya, yang sungguh sangat luar biasa dihadapi perempuan masa itu. Kemudian apa namanya eh, ketika Islam hadir dan ditegaskan kembali ini hanya satu ayat sebenarnya banyak sekali mungkin teman-teman banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bagaimana perempuan sebagai karakter dan simbol kekuatan, simbol kepemimpinan, simbol berani melawan kebatilan gitu banyak sekali. Ini hanya salah satu saja di surah At-Taubah ayat 71 bahwasanya orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu saling menjadi penolong bagi yang lainnya, saling menegakkan kebajikan, kemudian melarang dari kemungkaran, menegakkan sholat gitu. Di sini baik laki-laki maupun perempuan gitu. Representasi perempuan dalam Al-Quran jauh lebih kompleks daripada hanya peran-peran tradisional. Dia bisa menegakkan kebajikan dan lain sebagainya. Contoh lain adalah bagaimana Rasulullah SAW sebagai tauladan kita semua ini dalam banyak hadis, tapi hanya satu di sini yang bagaimana ketika para istri Ummahatul Mukminin gitu ya sedang dalam perjalanan dan perjalanannya itu sangat melelahkan jaraknya yang jauh dan juga perjalanannya yang jalan yang berliku Rasulullah SAW berkata kepada Anjasyah itu yang pemimpin perjalanannya saat itu, ya Anjasyah rifkon bil qawarir. Rasulullah menyuruh wahai Anjasyah penuh kasih sayanglah atau beli apa pelan-pelan gitu ya dengan kuarir ini atau gelas-gelas kaca gitu atau perempuan ini bagaimana apa namanya bersikap yang baik dan menyenangkan gitu ya pada perjalanan yang sangat melelahkan itu hanya satu satu contoh di awal kita saja. Kemudian lebih spesifik tentang perjalanan perempuan sendiri di Indonesia gitu. Tentu sejarah perempuan-perempuan Indonesia itu akan berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada di Amerika. Perempuan-perempuan yang di Indonesia luar biasa bagaimana kita mengenal mungkin ya dari tradisi-tradisi Bunyai, tradisi-tradisi perempuan-perempuan yang mengajarkan ilmu yang luar biasa di pondok-pondok pesantren yang mungkin itu tidak ditemukan di tempat-tempat lain gitu. Jadi di Indonesia perempuan sebetulnya eh, dari zaman kerajaan Majapahit, kemudian berkembang selanjutnya itu sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang apa namanya berdaya gitu ya, yang memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat luas gitu. Tidak seperti juga di masa kolonial, masa awal sebelum berdirinya, sebelum masa kemerdekaan Indonesia di masa kolonial, sebetulnya perempuan sudah banyak yang menyuarakan tentang pentingnya pendidikan, kemudian pentingnya akses dan juga eh, hak-hak diberikan kepada perempuan sudah mulai tersuarakan. Namun ketika pendudukan Jepang di Indonesia itu kondisi semuanya semakin sulit. Baik kondisi ketahanan pertahanan Indonesia ke masyarakat secara umum maupun perempuan. Karena di situ terjadi kerja paksa, kemudian penindasan dan
ruang lingkup gerak perempuan tentu menjadi lebih kecil dibanding sebelumnya. Hingga menjelang kemerdekaan, peran perempuan di Indonesia bisa kita lihat dari fakta sejarah sudah banyak ya. Perempuan sebagai tim medis, kemudian mendukung upaya kemerdekaan, penyiapan kemerdekaan Indonesia, hingga di masa Orde Lama juga menurun kembali, kemudian Orde Baru sudah perempuan sudah mulai berdaya, hingga era reformasi dan saat ini bahkan di Indonesia pernah ada pemimpin perempuan tidak hanya sebagai kepala negara, namun di lembaga-lembaga pemerintahan sudah banyak sekali perempuan yang berdaya. Eh, Kenapa ini penting? Karena di masyarakat kita itu masih cukup banyak pemahaman-pemahaman patriarki, seperti contoh perempuan itu adalah konco winking gitu ya, teman di belakang gitu, atau istilah di eh, waro'a waro'a kuli rojulin adim imro'ah gitu, imro'ah solihah, di belakang seorang laki-laki yang hebat itu ada perempuan. Mungkin sebetulnya ada pemahaman-pemahaman yang itu eh, karena Indonesia seperti kita lihat di peta gitu ya, dia tuh sangat luas dan satu wilayah dengan wilayah yang lain tentu memiliki kekhasan dan juga cara pandang tersendiri terhadap perempuan gitu. Maka perempuan yang bisa berdaya, yang hadir dan juga eksis itu kami rasa eh, patut kita apresiasi gitu. Nah, beralih ke perjalanan perempuan di Mesir. Pada zaman kuno Mesir, perempuan itu banyak kita temukan di situs-situs Mesir itu sebetulnya banyak sekali ratu-ratu Mesir yang berkuasa ya, baik seperti Cleopatra, kemudian ya dalam kepercayaan Mesir kuno tentang Isis dan apa namanya sebetulnya sudah banyak sekali ya di zaman Mesir kuno tentang perempuan-perempuan yang menjadi simbol kepemimpinan. Nah, kemudian pada masa selanjutnya, di masa awal Islam dan kekhalifahan, Islam memberikan hak-hak dasar yang sebagian besar perempuan belum terima di Mesir gitu. Jadi hak-hak seperti pendidikan, kemudian hak atas dirinya sendiri, pernikahan, dalam kodratnya sebagai perempuan itu diberikan oleh Islam dan juga kemudian pada masa Ottoman dan kolonial itu eh, apa namanya sebetulnya Al Azhar sudah hadir ya di ini 7 Ramadan kemarin itu lahirnya Al Azhar yang sudah ke 1000 tahun sekian gitu sudah hadir di situ. Dan pada masa perkembangan selanjutnya ada gerakan-gerakan perempuan di masa kolonial ini yang menyuarakan apa namanya keadilan gender ya karena mereka lihat ke negeri Barat yang lebih rapi, kemudian ketika kembali ke negaranya itu merasa terbelakang dan disuarakan. Nah, di situ ada yang menyuarakan nasionalisme, ada juga yang menyuarakan kembali ke tradisional, bagaimana kodrat perempuan itu sesuai seperti apa yang ada dalam kebiasaan masyarakat Mesir gitu. Jadi memang ada banyak karya tulis ya di masa-masa tersebut gitu yang menyuarakan pembebasan perempuan gitu. Sedangkan di pihak yang lain itu tidak perlu dibebaskan, Kak. Dia hanya perlu diberikan apa namanya keluasan untuk berkarya misalkan, tapi dengan batasan-batasan yang tetap ada. Hingga masa rezim Hosni Mubarak yang jatuh pada tahun 2011. Nah, di masa Husni Mubarak ini sebetulnya ini masa-masa kami belajar di Mesir ya.
Mungkin teman-teman juga merasakan ada maktabah usroh ya di situ selalu dipasang potret Suzan Mubarok gitu ya, istri dari Husni Mubarok di percetakan buku itu. Jadi sebetulnya perempuan sudah banyak berdaya, banyak di apa namanya ajak gitu ya untuk mengikuti perkembangan zaman saja. Di situ ada kemudian runtuhnya rezim tersebut hingga pemerintahan Asisi hingga saat ini di Mesir sebetulnya tetap ada yang eh, berpegang kepada konsep-konsep tradisional, ada juga yang sudah mulai ke kemajuan dan juga kesetaraan bagi perempuan dan itu tentu di belahan bumi manapun kita tidak bisa elakkan gitu. Nah, kita akan memasuki tentang kajian gender. Jadi gender adalah sebuah konstruksi sosial gitu ya, yang membedakan peran tanggung jawab dan hak antara laki-laki dan perempuan itu tidak terbatas pada perbedaan biologis di antara keduanya. Ya, tapi berdasarkan budaya, sosial, dan politik gitu. Dalam konteks taksir, gender seringkali dikaitkan dengan bagaimana perempuan itu dipahami, tidak hanya perempuan sebetulnya ya, dari ayat-ayat Al-Quran gitu. Bagaimana pemahamannya. Ah, perbedaan yang sering dipakai untuk memberikan gambaran mana yang kuat dan mana yang lemah, mana yang mampu dan tidak itu biasanya menggunakan perbedaan biologis. Ya, itu sebagai biasanya sering yang digunakan untuk menjadikan perbedaan di antara keduanya. Maka peran kajian jeda dalam studi Islam itu bisa jadi mengidentifikasi bias yang ada dalam penafsiran, juga bisa memberikan tafsir yang pemahaman alternatif gitu. Bagaimana sebuah ayat itu bisa kita berikan pandangan alternatif dari sejarah dan juga konteks yang terjadi gitu. Kemudian juga konsep gender itu tentu dia menegaskan konsep keadilan dan juga menolak patriarki atau dominasi laki-laki terhadap perempuan ya. Nah, di sini ada pembahasan yang menarik gitu ya dari apa namanya salah satu penggerak kajian perempuan dari Amerika Serikat gitu, Celine Ibrahim yang menulis dalam bukunya Women and Gender in the Quran gitu. Sebetulnya banyak perempuan di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki peran yang aktif gitu ya, independen dan juga berpengaruh. Eh, Hanya saja kadang mungkin kajian-kajiannya itu tidak mendalam terhadap karakter yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentu ada ketegangan yang sering kita temukan dari penggerak feminisme sekuler dan juga Islam. Tetapi sebetulnya nilai-nilai yang disuarakan keduanya tentu bisa diselaraskan gitu ya, value-nya, nilainya gitu. Tapi tentu saja dengan lensa yang tidak sama. Contoh ini ya, karakter perempuan di dalam Al-Quran. Karakter perempuan Hawa misalkan, dan tentang penciptaan manusia. Sebetulnya potret Hawa di sini eh, akan menggambarkan bagaimana penciptaan manusia itu yang menjadi cikal bakal untuk seluruh umat manusia gitu. Perempuan di sini digambarkan menjadi dalam potret penciptaan manusia gitu. Begitu juga kisah tentang Siti Maryam gitu. Sebetulnya Siti Maryam itu bisa menjadi simbol kesucian dan juga kemandirian gitu bagi perempuan. Bagaimana kisahnya yang apa namanya perempuan yang Allah berikan ke apa namanya keistimewaan yang menjaga dirinya dah itu bisa nilai dari karakter perempuan di dalam kisah tersebut adalah bagaimana sebagai simbol kesuksesan dan juga kemandirian. Jadi perempuan bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kisah Maryam itu tentang kemandirian, kesucian dan lain sebagainya.
Contoh juga karakter perempuan tentang istri-istri Nabi gitu ya. Istri-istri Nabi ada perannya sebagai peran domestik dan juga peran di politik gitu. Bahkan Hadijah merupakan perempuan pertama gitu yang menguatkan dakwah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan dukungan yang luar biasa baik secara spiritual, kemudian materi, kemudian banyak hal. Sehingga di sini sebetulnya perempuan juga bisa berperan dalam kegiatan yang bersifat domestik maupun politik. Contoh lain karakter dalam perempuan dalam Al-Quran seperti kisah tentang Ratu Balkis gitu ya, yang sebagai simbol kepemimpinan, kemudian istri Fir'aun dan Asia sebagai simbol perlawanan gitu. Simbol perlawanan karena Imro'atu Fir'aun ini dia menolak untuk tidak beriman gitu terhadap dia menolak terhadap kezaliman dan dia berani untuk menyuarakan apa namanya dan menguatkan keimanan di dalam dirinya dan menolak kebatilan dan juga kezaliman yang dilakukan oleh Firaun. Hal ini menunjukkan bahwasanya karakter-karakter di dalam Al-Quran itu sebetulnya tidak tunggal gitu. Karakter perempuan itu tidak tunggal dan dia itu bisa banyak, dia itu bisa berperan banyak gitu. Dia itu bisa memiliki spektrum yang sangat luas gitu ya. Mulai dari yang setia bahkan yang beriman bahkan sampai yang tidak beriman itu banyak eh, digambarkan di dalam karakter-karakter dan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan mengenal tentang bagaimana tafsir resmi negara Indonesia gitu. Indonesia dan di Indonesia kita memiliki sejarah. Jadi tafsir ini untuk kitab Al-Quran dan tafsirnya ini pasca kemerdekaan Indonesia dan dibentuknya Departemen Agama, kemudian awal penulisannya tentang tujuannya itu untuk menyeragamkan penerbitan Al-Quran di Indonesia dan juga pengawasannya, kemudian berkembang kepada penulisan oleh tim tafsir yang dilakukan oleh secara kolektif gitu ya penulisannya. Kemudian menariknya di Al-Quran dan tafsirnya yang ada di Indonesia ini dia mengalami beberapa perubahan dan juga penyempurnaan. Jadi dan di akhir tahapan penyempurnaan ini ada dua tokoh wanita yang sangat penting yaitu Dr. Huzaimah dan Dr. Faizah yang ikut menjadi tim penyempurna dari Al-Quran dan tafsirnya. Ini menarik karena memang ada beberapa hal yang berubah. Eh, Meskipun secara umum itu dijelaskan perubahan itu lebih ke bahasa, kemudian menjelaskan lebih detail. Karena kalau kita membahas satu potongan ayat Al-Quran tidak detail dan tidak tuntas itu akan menimbulkan banyak sekali apa namanya mispersepsi, kemudian pemahaman yang tidak selesai, yang tidak tuntas. Nah, penyempurnaan yang dilakukan ini eh, menjadi lebih moderat menurut saya dalam tafsir resmi negara ini. Karena apa? Karena dia menghadirkan secara runtut dari sejarah, kemudian bahasa, kemudian beberapa nama yang mungkin sebelumnya disebutkan kemudian tidak disebutkan, kemudian fakta-fakta tentang misalkan apabila ada apa namanya dalam beberapa ayat gitu ya ada penyempurnaan yang sepintas kita akan menilainya dalam apa namanya pembahasan tafsir yang lama itu dia akan bias gitu, bias gender. Tapi setelah di itu kita akan diberikan pemahaman yang lebih lebih utuh gitu. Jadi di ini apa namanya perjalanan dari Al-Quran dan tafsirnya sehingga yang kita baca saat ini sudah mengalami proses penyempurnaan sehingga dia menjadi lebih lengkap, kemudian lebih moderat dalam beberapa kasus gitu ya, dalam beberapa kajian yang saya temukan.
Nah, kemudian kita akan mengenal Al-Muntakhab fi Tafsiril Qur'anil Karim gitu yang dihasilkan oleh Majlisil A'la li Syu'un Diniyah gitu ya di Mesir. Dia menggunakan bahasa yang penulisannya ini di tahun setelah sama dengan kemerdekaan Indonesia di tahun 50 60-an gitu. Karena pada masa itu banyak sekali terjadi pemahaman-pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai sehingga ditulislah tafsir ini dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih modern, lebih singkat dan untuk mudah dipahami kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Jadi memang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam memahami tafsir Al-Qur'an, tidak hanya bagi orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, tapi juga di negara-negara yang lain. Nah, di sini kita ada 4 kajian ya sebetulnya yang kami bahas tentang penciptaan, kemudian warisan, kemudian rumah tangga dan kepemimpinan dari kedua tafsir tersebut. Ini hanya satu contoh ini yang kami bahas di sini tentang penciptaan perempuan. eh Sebetulnya penciptaan manusia gitu ya, ini membahas tentang proses penciptaan manusia. Di dalam surah An-Nisa ayat 1 mungkin banyak kita temukan nafsu wahidah itu ada yang kembali kepada Adam, ada yang kembali kepada nafas atau jiwa itu sendiri. Di dalam Al-Quran dan tafsirnya itu dijelaskan secara jelas dengan ilmu biologi bagaimana kromosom X bertemu Y dia akan menghasilkan X dan Y gitu. Sehingga jiwa yang satu adalah Adam gitu sebetulnya itu sesuai dengan kajian-kajian dari ilmu biologi. Di situ sehingga tidak dijadikan dasar sebagai simbol kekuatan dan simbol kelemahan atau simbol apa namanya simbol yang kuat mana dan yang lemah mana tidak di situ dijelaskan secara rinci bagaimana kita agar lebih arif dan bijaksana untuk memahami ayat tersebut. Kemudian di dalam Al-Muntaqa fi Tafsiri Al-Quran, umat manusia ini adalah dari nafas yang satu dan dari keduanya itu diciptakan keturunannya gitu. Dan selain itu juga ada pembahasan tentang waris, kemudian rumah tangga dan kepemimpinan yang semuanya menitik beratkan eh, agar perbedaan-perbedaan tersebut tidak dijadikan alasan bagi satu kaum gitu ya untuk merendahkan atau mendiskriminasi yang lainnya gitu. Kemudian di sini penting sekali konstruksi peran perempuan gitu dalam Islam ya. Konstruksi ini mengacu bagaimana apa namanya hal itu dibentuk dan dipahami dalam masyarakat, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana perempuan bisa apa namanya mendapatkan kesempatan dan juga peran gitu sehingga apa yang dituliskan dalam Al-Quran dan tafsirnya dan juga Al-Muntakhab itu tentang perempuan gitu tentang kajian-kajian terkait perempuan sebetulnya dalam eh, temuan kami mereka sudah memberikan potret yang moderat bagi perempuan. Ya, jadi tafsir resmi ini eh, penting untuk kita baca khususnya bagi pemula gitu ya. Ingin dari mana ya saya akan belajar Al-Quran. Akan banyak sekali pilihan. Itu bisa tafsir Kementerian Agama, tafsir Al-Muntakhab itu bisa menjadi apa namanya pilihan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran gitu. Kalau kita bingung mulainya dari mana sebelum kita akan menggunakan apa namanya cara pandang dan juga kajian-kajian yang lebih modern, kemudian yang ditawarkan yang lebih responsif dan lain sebagainya.
Nah, kemudian bagaimana pendekatan gender yang ada di dalam kedua tafsir tersebut? Sebetulnya di Indonesia sudah melakukan pendekatan yang sensitif ya, dia lebih peka karena di sana disebutkan bagaimana aspek kehidupan dan mempertimbangkan peran laki-laki dan perempuan itu tanpa merendahkan yang lainnya gitu. Tetap diberikan penjelasan-penjelasan itu tidak dijadikan alasan untuk menyerahkan yang lainnya. Dan di Mesir juga sudah awareness gitu, gender awareness dia sudah sadar tentang pentingnya kesetaraan hak dan juga kewajiban baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Ah, jadi dari sini kita penting pendekatan apa namanya corak tafsir ad-dauli gitu ya, bagaimana negara itu bisa hadir dan memberikan warna dan juga pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaannya. Di Indonesia dia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di negara Indonesia. Begitu juga di Mesir, dia menjelaskan dengan tidak memberikan penjelasan yang dia itu bisa bisa memberikan pemahaman yang ganda atau pemahaman yang tidak jelas. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Musawir. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku habis gambar isi Waalaikumsalam pixel. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Bangun tadi telah memaparkan materinya terkait tafsir resmi negara dan juga dikaitkan dengan kesetaraan gender dan menggunakan dua kitab di sini ya, tafsir resmi negara yaitu dan juga Al-Muntakhab karya dari Mesir. Baik, tadi kesimpulannya sudah dibacakan ya juga. Jadi bahwasanya Islam itu pada dasarnya menempatkan perempuan dalam posisi terhormat dengan prinsip keadilan kesetaraan yang berdasarkan tadi disebutkan mungkin ada ketakwaan juga tadi ya. Ya, meski kedua tafsir sepakat bahwa perbedaan biologis tidak boleh menjadi dasar diskriminasi. Penafsiran mereka terhadap isu gender tadi disebutkan ada beberapa itu seperti warisan, kepemimpinan dan peran domestik yang mana itu terbentuk oleh konteks sosio-kultural masing-masing negara. Tadi juga sempat disinggung juga itu melihat peta-peta tadi dari dari Indonesia kemudian pindah ke Mesir. Jadi mungkin teman-teman semua sudah nangkap juga tadi. Intinya eh, dinamika penafsiran ini mengungkapkan bahwa perjuangan kesetaraan gender dalam Islam bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga perebutan makna yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya dan politik. Baik. Sebelum kita masuk diskusi, ini juga saya tadi sempat ada ini ditanyakan oleh Kiai Unggul atau Ustadz Unggul. Ini lumayan banyak pertanyaannya nih. Kalau kata Pak Muhid, ini udah pertanyaan UAS ini. Ya, mungkin saya akan baca satu persatu dan mungkin bisa dirasionalkan juga oleh Ibu Ustazah Bangun nanti. Yang pertama, ini pendapat ini. Apakah pemateri setuju jika hak waris dibalik laki-laki setengah, perempuan satu? Dan kewajiban laki-laki diberikan ke perempuan. Nah, ini pertanyaan pendapat sebagai materi ini. Nah, kedua, perlukah dibentuk tim mufasir perempuan untuk rekonstruksi tafsir gender? Ya, jadi pertanyaan ini menyoroti fragmentasi kajian gender dan kebutuhan kolaborasi keilmuan. Terus yang ketiga, apa tadi ketiga tadi? Menurut pemateri, target capaian konkret yang merupakan tujuan dari diangkatnya isu penafsiran gender ini. Jadi itu ya, solusi praktis lah atas diskriminasi struktural yang dialami kelompok, kelompok itu. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Yang keempat, mengapa negara Eropa minim diskriminasi, diskriminasi struktural dibanding Indonesia? Hmm. Jadi mungkin ini bakal pertanyaan itu ya, membandingkan faktor agama dengan sistem politik dalam hal diskriminasi gender. Kemudian terakhir, mengapa tokoh berpengaruh
banyak laki-laki. Oke, nanti mungkin akan diselidiki nih akar penyebab ketimpangan tersebut. Kenapa harus apa laki-laki semua? Saya pikir sudah ditangkap Ibu ya. Sudah. Mungkin langsung saja dijawab yang mudah terlebih dahulu atau kalau mungkin yang sulit juga boleh. Mohon izin dokter dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas responnya. Yang pertama, bagaimana pandangan tentang waris, eh, tentang waris gitu ya. Ketika membaca ayat-ayat waris, kita harus apa namanya, kalau kita langsung datang dan membaca ayatnya, ini tentu tidak adil ya. Ini satu, ini setengah, kemudian ini beda. Tapi kalau kita menarik ke belakang, bagaimana Al-Quran, perempuan itu diberikan hak-hak dasar termasuk waris. Kan dulu perempuan sebagai barang yang diwariskan gitu ya. Kemudian diberikan kehormatan oleh Islam, bagaimana perempuan juga berhak untuk mendapatkan waris. Dan yang angka-angka yang saat ini tentu banyak sekali kajian yang itu bisa diganti-ganti gitu ya, kajian-kajian tentang bagaimana menawarkan waris ini untuk bisa lebih adil gitu. Jadi tidak menggunakan angka-angka, atau bisa jadi angka-angka itu di angka-angka tersebut itu apa namanya, dipahami dengan sedemikian rupa sehingga dia menjadi lebih responsif gender gitu. Eh, Sebetulnya ayat-ayat waris ini eh, apa namanya, sudah sangat jelas di situ ya. Masa masa apa namanya, mulai awal munculnya ayat, kemudian perempuan akhirnya bisa mendapatkan waris dengan pembagian-pembagian yang bagaimana itu karena perempuan itu untuk dirinya sendiri gitu ya, dan untuk laki-laki itu dia harus memberikan kepada eh, keluarganya untuk yang lainnya gitu. Tapi tentu ini tidak boleh dijadikan alasan sebagai diskriminasi maupun ketidakadilan gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi tentang waris ya. Kemudian yang kedua, perlukah tim mufasir perempuan berbicara tentang tafsir dan penafsiran? Ada syarat-syarat tertentu yang mungkin untuk saat ini itu tidak mudah ya, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan menjadi mufasir atau dia bisa masuk ke dalam tim tafsir gitu. Tentu ada kualifikasi-kualifikasi yang mungkin bergeser dari syarat yang sangat ketat terdahulu sampai hingga saat ini mungkin bergeser. Jadi kalau kita eh, ingin memberikan ilmu gitu ya, mengkaji sebuah ilmu, sebetulnya tidak terlepas itu laki-laki maupun perempuan, tapi lebih kepada kapasitas, capability, dan juga kemampuan gitu. Ini misalkan kita gini, di dalam sekolah dasar, kita akan mengajarkan Al-Quran gitu, kepada anak-anak sekolah dasar misalkan. eh Mungkin mudah ya, A, B, tadi itu mudah. Tapi itu akan berbeda dengan orang-orang yang mengajarkannya yang sudah memiliki kualifikasi, misalkan dia sudah memiliki lisensi untuk mengajarkan Al-Quran gitu. Sehingga biasanya apa namanya, eh, membaca dasar Al-Quran itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Tapi kalau menurut kami eh, harus orang-orang yang memiliki kualifikasi dan juga kemampuan. Apalagi ini kaitannya dengan Al-Quran gitu ya. Kitab suci yang, nah, apabila ada sekelompok perempuan gitu ya, perempuan yang memiliki kapasitas tersebut, sebenarnya tidak masalah gitu ya. Ada kayaknya menarik juga gitu, kayak mufassirot gitu ya mungkin. Tim-tim penafsir perempuan gitu yang nggak mufasirin gitu, mufasirat gitu. Tapi tentu dengan memiliki kapasitas-kapasitas. Kalau di tim yang ada di Kementerian Agama itu ada
Duktur Faizah, Duktur Huzaimah yang Dr. Huzaima ini memang ahli fikih gitu ya jadi waktu kami di Mesir itu sempat dikunjungi oleh beliau gitu sempat Masya Allah gitu kapasitasnya. Nah tentu pemilihan-pemilihan untuk menjadi tim di dalam Kementerian Agama itu sudah memiliki standarisasi tertentu gitu termasuk tokoh-tokoh laki-laki yang ada di dalamnya gitu tentu sudah memiliki standar yang sendiri. Kemudian yang ketiga apa target target penafsiran ya apa target capaian konkret dari proposal kebijakan yang merupakan tujuan diingkatnya karena dalam diskriminasi terjadi baik secara politik dan ekonomi adalah kelompok lemah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi capaian yang nyata gitu yang bisa dirasakan kalau kita responsif gender itu tentu apa namanya apa namanya kenyamanan ya, kenyamanan dan juga apa namanya jauh dari stigma dan juga pandangan dan juga apa namanya kesalahpahaman gitu. Jadi kalau kita pengarus utamaan gender itu kan kalau kita mau membuat sesuatu itu yang responsif tadi itu misalkan kalau eh, ini dipikirkan bagaimana untuk perempuan gitu ya, bagaimana misalkan kalau ada kita akan membentuk bangunan gitu kita akan lihat apakah itu akan dilalui jalur disabilitas atau enggak. Jadi kan kita lebih prepare gitu, lebih responsif gitu. Kita lebih bisa merespon apa-apa yang akan terjadi gitu. Jadi kalau ada kajian-kajian dan juga harus berpikir ulang, itu akan memberikan apa namanya, apa yang tidak tersampaikan, apa yang tidak terpikirkan itu akan ada solusinya gitu. Bahkan sebelum itu terjadi. Keempat, kenapa di Eropa minim diskriminasi gitu ya, baik secara struktural daripada di Indonesia dan juga yang mayoritas penduduknya Muslim. Oke. Sebetulnya apa yang kita pahami tentang diskriminasi itu eh, jadi waktu apa namanya kita melihat ke sebuah negara gitu ya, ke sebuah negara. Perempuan misalkan di Eropa atau di Amerika itu memiliki kemandirian, kemudian memiliki hak gitu. Ternyata itu ada apa hak-hak itu atau yang tidak didapatkan juga oleh perempuan-perempuan itu, ya. Berbeda dengan yang di Indonesia. Hak yang paling luar biasa diterima oleh perempuan di Indonesia itu apa? Adalah hak untuk bisa beribadah gitu ya. Hak untuk bisa menjalankan ritual keagamaan dengan baik gitu. Berbeda sekali dengan di negara-negara yang minoritas Islam gitu. Tidak hanya perempuan sebetulnya untuk menjalankan ibadah itu tidak seleluasa kita yang ada di Indonesia atau yang ada di Timur Tengah gitu ya dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Dan memang diskriminasi dan juga apa namanya perlakuan tidak nyaman terhadap perempuan itu tinggi di Indonesia, di Mesir tinggi ya. Bisa jadi itu eh, uh, bisa jadi karena misalkan satu pemahaman keagamaan, yang kedua memang kondisi sosial budaya gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menyuarakan sebanyak-banyaknya untuk keadilan dan juga untuk pemahaman yang benar gitu terhadap pemahaman-pemahaman yang mungkin ya itu tadi kayak misalkan yang lagi viral juga gitu ya bagaimana di DPR kita gitu eh, apa namanya perempuan itu jadi bahan candaan gitu sebenarnya banyak banyak sekali gitu dan saya pernah ada ketika bersama salah satu dosen gitu ya
Dr. Case itu di Connecticut di Amerika ketika saya bawa judul tesis saya ini dan saya bilang saya ingin menyuarakan kesetaraan gitu di negara saya gitu. So, terus dia bilang, terus apa yang akan kamu dapatkan? Sebetulnya apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya ruang yang diberikan. Tentu ya, semua itu segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak tidak baik ya. Perlu ada batasan-batasan gitu. Termasuk perempuan. Padahal beliau adalah orang Amerika kulit putih gitu ya, yang ternyata tidak semua yang eh, apa namanya di negara eh, Barat itu sepakat dengan kebebasan yang tanpa batas gitu, yang kebebasan yang tidak memiliki rules gitu. Dan kita bersyukur sekali dalam ajaran agama Islam kita bisa berkiprah yang seluas-luasnya dengan tetap kita memiliki koridor dan juga tata krama. Kemudian kenapa banyak tokoh laki-laki? Nah, itu daripada pemateri perempuan. Kenapa gitu? Nah, itu salah satu kita harus apa namanya eh, responsif kita. Kita itu harus em, bergerak gitu. Kita itu harus menjauhkan dari wah kayaknya kalau perempuan itu kayak kalau sudah S1 dulu S2 menikah ya sudah gitu. Ya sudah gitu di rumah saja eh, kita itu perlu memberikan kontribusi yang nyata gitu, sehingga jumlah itu tadi minimal bisa sama atau bahkan bisa lebih gitu. Karena untuk bisa menulis, untuk bisa apa namanya melakukan kajian-kajian itu perlu pembacaan-pembacaan yang panjang, yang banyak gitu. Ini kalau ada para suami gitu ya di link Zoom ini atau para calon-calon kepala gitu rumah tangga itu harus disupport, harus diberikan ruang, harus diberikan apa namanya kesempatan gitu ya untuk perempuan-perempuan ini agar bisa lebih mengaktualisasikan dirinya, agar lebih berkontribusi gitu. Ya, kita kenal Kartini. Sebetulnya mungkin di Indonesia banyak sekali ya tokoh-tokoh perempuan, tapi yang memiliki karya, yang memiliki tulisan, tentu dia akan lebih validan gitu, dia akan lebih diingat gitu, gitu. Mungkin itu yang bisa saya respon dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, baik, terima kasih Ustazah. Jadi tadi, eh, berarti untuk pertanyaan pertama tadi, kalau ditanya apakah setuju atau tidak dibalik tadi itu gimana? Setuju Maksudnya atau tidak apa Kak? Gimana Kak? hak waris tadi kan kata Mas Unggul tadi itu, apakah kalau dibalik apakah setuju? Dan kewajiban perempuan itu diberikan kepada laki-laki gitu. Setuju tidak? Tadi belum ada Oh, kesimpulannya tadi. oh ya. Eh, oh jadi oh angkanya dibalik. Ya, Jadi misalkan saya dapatnya satu ya. gitu terus yang Kan eh, kan walakum laki-laki niskuma eh ya terus 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 lah. eh, Di, oh gitu. apakah setuju? Kalau misalkan pemahaman itu dibalik itu, hak waris itu dibalik Hmm. dan Ya kewajiban menarik laki-laki ya. itu Ya. diberikan kepada perempuan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk ayat-ayat waris ini mungkin kita bisa eh, eh, angka yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kalau menurut kami itu apa ya sudah qat'i gitu ya angka. Kalau ada angka di situ ya lebih kita apa namanya kita terima gitu ya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut gitu. Kecuali mungkin gini, ada di dalam kondisi-kondisi tertentu dan apa namanya setelah eh, pembacaan-pembacaan yang sangat detail gitu ya kondisi-kondisi tertentu mungkin kita bisa memberikan alternatif gitu ya. Tapi itu juga tidak bisa di tidak bisa apa nih asal kita menyebutkan gitu tentu setelah pembacaan-pembacaan. Jadi kalau kami
sesuai dengan apa yang ada di dalam nas-nas yang Berarti anu ya, kalau dibilang itu terjadi pembalikan tidak setuju berarti ya. Sudah apa yang disabdakan, apa yang difirmankan itu sudah. Dan kalau kewajiban laki-laki diberikan kepada perempuan, apakah setuju juga? Atau oh, kira-kira kewajiban mungkin laki-laki diberikan kepada perempuan. itu tadi pertanyaan juga tadi satu itu. Oke. Sebetulnya di dalam masyarakat kita banyak loh ya, yang perempuan-perempuan yang menjadi apa berperan itu tidak hanya sebagai ibu, dia sebagai ayah, dia sebagai anak, dia sebagai itu banyak banyak sekali, ya banyak banyak sekali potretnya gitu. Dan perempuan-perempuan tersebut dengan kondisi-kondisi yang berbeda itu sebetulnya bisa gitu dan karena memang mungkin kondisi-kondisi yang dihadapi oleh satu orang dan lainnya itu mungkin tidak seberuntung orang yang lain gitu ya. Ada perempuan-perempuan yang bahkan dia sebagai ibu, dia sebagai anak dalam satu waktu ya, dia sebagai istri, dia sebagai kepala keluarga gitu. Eh, Banyak sekali gitu. Tapi tentu yang lebih ideal adalah semuanya itu saling gitu ya, saling memberikan ruang gitu, saling mengisi dan saling itu akan lebih nyaman gitu. Tapi ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan ya eh, banyak banyak sekali perempuan yang berdaya gitu. Terima kasih. Oh ya, baik. Saya sudah dapat kesimpulannya berarti tetap ya tidak setuju atas pembalikan karena memang eh, mungkin kalau dibalikan rasio tadi bisa bertentangan secara teks teks Al-Qur'an. Tapi kalau untuk kontekstualisasinya mungkin bisa saja karena misalnya tadi tuh perempuan ada yang katakanlah kerjaannya itu jadi dosen atau jadi apa, sementara suaminya aja super Grab misalnya gitu kan. Gitu. Jadi otomatis, nah, tapi misalkan jika perempuan itu diberi kewajiban menafkahi, berarti memang perempuannya harus harus disertai dengan itu. Kayak semua akses terbuka lah, pendidikan, pekerjaan dan upahnya itu setara. Yang mana kalau tanpa itu, saya yakin, oh beratlah perempuan tuh, gitu mungkin. Kemudian tadi ada juga pertanyaan menarik tadi dari Mas Unggul tadi itu, kenapa negara Eropa minim diskriminasi? Ya, saya pikir ini sudah jelas juga tadi ya, karena memang beberapa negara itu, sama tadi ada disebut Jerman juga ya itu itu apa ya negara sekuler gitu. Jadi dipisah itu agama dari negara itu. Sehingga kebijakan gender itu seperti kesetaraan upah itu tidak terhambat. Nah, itulah kalau di Indonesia ya ini minta maaf Indonesia ini. Jadi dijadikan agama itu dijadikan legitimasi kebijakan. Misalnya contoh undang-undang perkawinan. Nah, sehingga tafsir bias gender sulit untuk ya diubah lah mungkin gitu. Nah, kemudian di negara-negara luar itu juga, saya sempat baca juga sedikit tadi, seperti Jerman tadi yang disebutkan oleh Mas Unggul sini, yang ada ini. Ah, untuk beragama, masyarakat harus bayar pajak agama, tapi pendidikan gratis sampai kuliah. Ini kalau di Indonesia beragama bebas, tapi hak kehidupan yang layak seperti tertera di UDHR nggak diberikan. Nah itu, ini sangat gimana ya, mau dibilangnya itu miris gitu. Nah jadi apa namanya negara-negara yang bisa memisahkan itu sangat itulah dilemanya kita itu. Saya juga menjawab ini agak susah ini. Mungkin kita sendiri yang bisa pikirkan itu resiko tinggal di negara negara ini. Terakhir, mengapa tokoh-tokoh berpengaruh itu banyak laki-laki? Tadi sebenarnya sudah disebutkan Mustafa tadi. Jadi hingga abad ke-20 itu perempuan terbatas itu mengakses lembaga keagamaan elit seperti Al-Azhar. Terus masih itu stereotip itu tadi stereotip bahwa kepemimpinan itu adalah domain laki-laki dan itu sudah berasalkan dari ayat An-Nisa ayat 34 itu Ar-Rijalu Qawwamun itu jadi susah. Nah jadi ya paling tidak bagaimana ya itu mungkin PR bagi orang-orang yang yang fokus dalam kajian gender mungkin seperti itu mungkin saya sedikit menyimpulkan. Nanti misalkan belum puas Mas Unggul bisa komentar langsung sekarang. Kalau sudah puas saya akan pindah ke pertanyaan berikutnya ini. Aman. Udah move aja, nanti saya komen di kolom chat aja. Itu ada indeks Siap-siap. indeks terkait gender Iya. inequality dunia ya. Kita negara paling bawah kita ini.
Iya. Oh iya, sih saya baru download juga ini. Paling bawah, low human development. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat kembali. Saya sudah download juga ini. Nanti teman-teman bisa juga download langsung di kolom chat yang dikirim oleh Mas Unggul. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari eh, saudari Siti Rifa Hambali, Sitorus. Ini saya bisa lihat juga di komentar. Pertanyaannya itu eh, banyak teori-teori gender antara Barat dan Timur dalam hal ini Islam. Ditanya apa perbedaan mencolok dari keduanya menurut Ustazah. Kemudian bagaimana teori Muadalah menurut Ibu? Apakah pendekatan yang bisa dipakai dalam penafsiran apakah atau apa pendekatan yang bisa dipakai dalam penafsiran ayat-ayat Muadalah? Nah, ketiga ini kegelisahannya beliau juga kayaknya ini. Menurut observasi Ustazah ini, saudari saya apa Siti Rifa ini, beberapa wanita di mungkin di daerah sana mungkin atau mungkin seluruhnya mungkin menolak kajian gender karena mereka merasa kodrat mereka memang di bawah laki-laki. Nah, menurut Ustazah, apakah ini karena budaya patriarki mengakar atau memang secara psikologis merasa nyaman di bawah lindungan kaum lelaki? Oh iya, dari Aceh. Siap. Langsung saja, silakan bisa tanggapi. Nanti saya akan tambahkan juga sedikit. Ya, terima kasih banyak. Ustazah Siti Rifa Hambali, Sitorus, Ahlan. Terima kasih banyak. Yang pertama, banyak teori gender. Apa perbedaan yang mencolok? Kalau perbedaan yang mencolok adalah sebetulnya semangat yang dibawa keduanya itu sama. Jadi nilai-nilai kesetaraan, menolak patriarki, menolak bias, dan menolak diskriminasi. Semangatnya itu sama. Yang membedakan adalah di Barat dia lebih cenderung apa namanya tidak terikat dengan rules atau nilai-nilai keagamaan gitu. Jadi terbebas. Jadi memang kajiannya itu adalah kajian ilmiah, kajian akademisi. Jadi tidak karena dia akan berbeda ketika masuk ranah agama gitu. Jadi tidak terkait gitu dan berbeda berbeda dengan Islam. Semangatnya adalah semangat untuk kesetaraan yang sesuai dengan rahmatan lil alamin, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Jadi perisai yang dibawa mungkin sama tapi berbeda kembali lagi gitu. Apa namanya? Apa namanya dengan apa namanya nilai-nilainya sama tapi endingnya itu dia akan lebih ke kemanusiaan secara umum gitu ya. Pepandangan dari Barat gitu. Sedangkan di yang di Islam dia tentu harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lantas bagaimana pendekatan yang dilakukan ini tafsir mubadalah gitu ya. Jadi teori ini sebetulnya sangat menarik dan Indonesia punya gitu ya untuk memberikan cara pandang yang dengan sudut yang berbeda dengan apa namanya tujuan yang sama gitu. Dan itu sangat bagus dengan ayat-ayat yang apa tertentu mungkin ya tidak semua ayat bisa diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, ada perempuan yang menolak kajian gender. Apakah itu karena laki-laki yang patriarki atau yang memang perempuannya yang sudah terbiasa dan sudah nyaman gitu ya. Nah, itu kalau ini menurut saya itu dua-duanya. Jadi budaya yang mengakar itu bisa jadi karena memang sistem patriarki yang tanpa sadar loh, tanpa sadar itu dilakukan gitu ya. Misalkan kalau di rumah itu yang bikin kopi ya perempuan gitu. Ya kalau eh, membersihkan itu ya perempuan gitu. Eh, ya dan kalau laki-laki itu ya mencari nafkah dan eh, apa namanya istirahat dan lain sebagainya itu ya. Ya itu kalau kita tidak dan itu cara pandang itu apabila sudah mengakar itu
dari kecil gitu ya. Misalkan kalau laki-laki mainnya mainnya apa misalkan olahraga, kalau perempuan mainnya boneka gitu. Apa namanya bisa jadi kebiasaan-kebiasaan yang itu tidak tidak kita sadarin itu sudah menjadi sebuah patriarki yang sudah mengakar dan sulit untuk dirubah. Dan kemungkinan yang kedua juga karena memang ya sudah itu kodrat dan ya, dan sudah menjalaninya sebagai rutinitas sehingga lama-lama menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Ya, makanya kita penting tadi seperti yang Ustadz Ahmad Kusawir sampaikan, akses pendidikan yang luas, kemudian akses komunikasi untuk diberikan yang seluas-luasnya agar bisa memberikan eh, manfaat kepada orang itu, merubah paradigma dan cara pikirnya itu walaupun hanya sedikit orang gitu ya, yang terpengaruh sih dari diskusi-diskusi kita yang bermanfaat ini gitu. Jadi itu eh, eh, Pak Moderator sudah menikah, Ustadz Ahmad Musawir sudah menikah. Nah, nah tentu Alhamdulillah tanpa sudah. disadari budaya-budaya patriarki itu eh, sudah ada di dalam diri beliau sebagai laki-laki. Ya, pasti, pasti ini, pasti. Nah, kajian-kajian yang di buku memang kita suarakan dan kita berikan analisis itu memang perlu tetap dilakukan dan disuarakan untuk apa? Untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan sehingga apa itu bisa terjadi ketersalingan gitu. Ketersalingan baik dalam kehidupan keluarga, sosial, di dunia kerja gitu ya. Misalkan kalau yang perempuan jadi penerima tamu atau bagian konsumsi gitu. Ya, 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 memang sudah biasanya begitu gitu ya. Ya, ini yang mungkin semangat ini yang perlu kita apa ya? Ini loh yang ada di sosial masyarakat kita saat ini yang tadi Ustadz Unggul Pramono bilang kita itu kesetaraan gendernya masih di bawah gitu ya, yang kita bawah. Nggak apa-apa kita mungkin di bawah, tapi semangatnya jangan ada di bawah, semangatnya harus harus terus gitu. Mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi itu tanggapan beliau tadi mengenai pertama perbedaan yang paling mencolok ya dari teori gender Barat dan Timur. Tadi intinya yang paling utama itu adalah bagian epistemologinya. Epistemologi gender tadi itu dari Barat dan Timur itu. Kalau Barat itu kalau salah dia berakar pada filsafat sekuler gitu dan lain sebagainya. Dan kalau Islam itu ya tentunya kita berawal dari atau berbasis pada teks suci Al-Quran dan Hadis dan tradisi komunitas Islam. Kemudian dari tujuan juga pasti berbeda, tapi ujung-ujungnya sama-sama juga sih untuk supaya setara, setara dan ya ini setara apa saya bilang setara kayaknya agak salah juga, adil mungkin ya. Kalau bilang setara takutnya malah kurang tepat juga. Jadi mungkin lebih kepada adil dan memang walaupun adil ini memang agak sukar juga ya. Nah, kemudian dari segi konteks sosio-historis berbeda juga mereka ini antara gender Barat dan Timur. Nah, terus tadi juga sempat disinggung apa itu teori Mubadalah. Jadi kalau mungkin Ustazah siapa tadi namanya? Siti Rifa tadi bisa langsung melihat atau membeli atau mungkin baca aja tentang itu yang dipelopori oleh Fakiuddin Abdul Qadir. Beliau punya buku itu tentang teori Mubadalah itu. Jadi mungkin bisa dibaca situ. Di situ bagus banget tulisannya itu. Dan banyak orang yang sudah mengkaji bukunya beliau. Dan mungkin kita untuk membahas itu kayaknya bukan waktu yang tepat sekarang karena akan menjadi panjang pembahasannya. Nah, yang menarik ini adalah pertanyaan ketiga. Jadi ada beberapa wanita ini bahkan perempuan sendiri ini menolak kajian gender karena ya sudah itu saya memang perempuan jadi kodratnya ya seperti ini. Eh, apakah apakah mereka nyaman? Nah, ini. Jadi jelas ya apa perasaan nyaman ini itu perlu dipertanyakan juga sebenarnya. Tapi kalau memang sudah nyaman, mau diapa gitu? Apakah kita mau bilang, kamu itu jangan kayak gitu dong, berubah loh gitu kan? Kamu juga. Ya mungkin kalau masih masih ada rasa untuk anu ya silakan. Tapi kalau kalau sudah di posisi itu, saya pikir itu akan susah. Mungkin tinggal tunggu dapat hidayah kayaknya gitu. Nah, terus kenapa biasa itu terjadi? Contoh contohnya misal begini. Jadi kalau kita di pesantren ini atau majelis taklim, biasanya tuh ibu-ibu majelis taklim itu
bikin lingkaran, terus bacanya itu tentang kajian-kajian keagamaan lah. Nah, kemudian secara tidak langsung ibu-ibu itu, ibu Islam itu menormalisasi ketidaksetaraan itu. Saya jelaskan tuh surga itu di bawah telapak kaki suami, baru barang siapa yang membantah suami akan, ya memang karena memang teksnya ada gitu. Ya, dan mereka tidak mau mengkaji lebih dalam hal tersebut sehingga ya lahirlah tadi pemikiran seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit ya menyebabkan kenapa budaya ini terus mengakar di beberapa daerah. Saya pikir seperti itu. Ini ada tanggapan ini. Memang gender ini harus adil saja, tidak setara. Kalau setara bisa kebalik perannya. Berarti hanya perempuan ini kurang dapat keadilan saja. Ya, itu memang adil. Ya, walaupun adil ini belum ditahu bagaimana bisa kita apa? Kalau kita tarik ke tadi itu, misalnya contoh pembagian waris tadi, laki-laki dapat eh, setengah, perempuan dapat satu misalnya itu. Ah, itu kalau secara jumlah kan tidak setara kan, tapi itu sudah adil menurut Al-Quran. Disitulah definisi adil tadi. Ya, pertimbangannya apa itu sudah dikaji oleh para penafsir. Baik, kita masih punya waktu sekitar 30 menitan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa Pak Muid mungkin bisa menambahkan, memberikan Saya tanggapan. boleh nanya nggak, Oh, Kak? silakan. Saat Vicky, Walidi, ini pemateri kita kemarin ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih pemateri yang luar biasa, Ustazah Bangun, kemudian moderator dan juga Pak Dr. Mukid. Terima kasih. Ini mungkin eh, kemarin saya terdetik ya. Jadi ada satu fun fact sebenarnya terkait Kartini sebenarnya. Jadi ternyata Kartini itu dianggap sebagai golongan kiri begitu. Alasannya adalah karena dia dia itu sebenarnya punya sahabat pena di Belanda, yang mana dengan sahabat penanya itu, ini juga mungkin perlu divalidasi lagi ya. Kita kan kalau di Indonesia ini kan memang lebih dekatnya dengan Kartini ya, masalah emansipasi wanita. Dan ya dengan fun fact yang ada tersebut mengesankan bahwa ternyata eh, Kartini ini tidak tidak apa ya bahasanya, tidak tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang bahwa ini tokoh emansipasi dan lain sebagainya. Karena salah satunya adalah dia itu punya sahabat pena di Belanda, dan banyak sekali dia justru banyak belajar malah dari Barat gitu, dari Belanda. Dan eh, ya karena dia itu kan termasuk golongan kiai, keturunan kiai ya, keturunan keturunan kiai dan lain sebagainya, sehingga dia punya, ya dia mencoba untuk mendobrak itu gitu. Tapi akhirnya memang di masa saat itu termasuk hal yang tabu begitu, tentang keperempuanan ini. Kalau kita hubungkan dengan konteks sosial saat itu dan kita tarik ke sini, sepertinya memang tentang bagaimana perempuan itu dipahami di masyarakat kita khususnya ya. Dan akhirnya ya saya kurang tahu ya, mungkin nanti bisa dijelaskan ya, kira-kira apakah si penafsir dari tafsir negara itu terpengaruh dengan konteks sosial yang sudah ada di negaranya, atau bahkan dia melegitimasi lagi begitu. Jadi eh, apakah usaha konstruktif yang coba dibangun oleh para penafsir-penafsir di tafsir negara ini, dia ingin kayak, kita memang benar seperti itu kok, dan dia mungkin ingin mencari suara dan ingin melegitimasi apa yang sudah ada di masyarakat begitu, atau memang karena dia itu ketika menafsirkan memang pemahamannya seperti itu, jadi ya sudah kita ikuti saja pemahaman yang ada gitu, sehingga dia tidak berani untuk berinovasi gitu. Jadi itu yang mungkin yang pertama yang ditanyakan ya. Jadi dalam tafsir negara ini apakah memang
Jadi siapa sih, siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi? Itu dulu mungkin pertanyaannya. Karena kalau kita kontekskan dengan tadi yang Kartini tadi ya, dari zaman Kartini saja sudah tabu. Dan bahkan sampai sekarang kayaknya itu masih hal yang tabu. Jadi yang yang benar itu siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi begitu. Bukan yang benar ya bahasanya, yang kira-kira dari temuannya Ustazah Bangun ya, mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi gitu. Kalau seperti itu kan artinya tafsir negara ini dia tidak punya peran dong dalam apa, bukan tidak punya peran ya, bahkan bisa jadi dia hanya ikut-ikutan tren gitu. Oh, sekarang zamannya di barat sudah mulai ada kesetaraan gender dan lain sebagainya, sehingga ya kita merespons itu di Indonesia. Seperti itu. Apa kurang bisa dipahami ya atau bagaimana, Ustazah? Atau moderator? Ya, sepertinya dari anggukannya Ibu Sasa Bangun tadi sudah paham kayaknya atau sudah nangkap. Jadi kepadanya langsung bisa ditanggapi, Sasa. Iya, Ustazah, termasuk yang di Mesir juga itu. Yang di Mesir itu siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi juga. Ya, ya, terima kasih banyak Ustadz Vicky. Eh, saya akan berusaha merespon ya dari tadi eh, dari Ustadz Vicky pembacaannya tentang Kartini. Ya, memang sebetulnya apabila di masa-masa kolonial itu ada kita bisa kaji dan kita bisa bedah lagi tentang peran peran bunyai perempuan gitu ya di Indonesia. Kalau misalkan kita bisa temukan itu akan memberikan warna baru tentunya bagi kesetaraan perempuan di Indonesia gitu. Yang semangat yang dibawa Kartini itu memang semangat akses pendidikan ya untuk perempuan gitu, terlepas dari nilai-nilai keagamaan gitu. Padahal peran-peran pesantren, kemudian lembaga-lembaga ilmu, nggak hanya di Pulau Jawa tentu, apa di pulau-pulau ya luar Jawa pun sudah ada lembaga-lembaga keagamaan. Tentu di situ ada peran-peran perempuan gitu. Sayangnya mungkin kita harus mencari-cari kembali untuk bisa menemukan catatan-catatan sejarah tentang perempuan muslimah Indonesia gitu yang bisa mewarnai Indonesia gitu. Kalau pemikiran Kartini berteman, memang yang masyhur sahabat Kartini gitu ya yang ada di Belanda gitu. Kalau secara bacaan isi suratnya itu kan dia kayak resah ya resah sebagai sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai nyonya gitu ya terhadap kondisi yang ada di negara Indonesia. Sama persis saat ini memandang negara Indonesia kita bandingkan di Amerika misalkan, kita bandingkan gerakan-gerakan yang ada di luar negeri gitu. Sama persis mungkin keresahan-keresahan yang dirasakan gitu. Dan ini apa? Dalam kurun waktu yang sangat panjang tersebut, ternyata itu belum zero loh titiknya untuk perempuan itu. Dan masih terus masa-masa perjuangan, masih terus masa-masa penyuaraan responsif gender, penyuaraan jadi kita masih di titik yang mungkin tidak jauh berbeda dari masa-masa kolonial gitu. Meskipun mungkin secara kemajuan di sana sini sudah banyak gitu ya, kemajuan dan juga perannya sudah lebih banyak gitu. Ya itulah yang mungkin yang perlu kita sama-sama sebagai akademisi perlu kita perkaya lagi apa namanya khazanah-khazanah keilmuan yang ada di negara kita sehingga kita bisa melahirkan tokoh-tokoh perempuan yang lebih banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, siapa yang terpengaruh dan apa tentang tafsir kedua ya. Baik, ini saya sangat senang sekali ya ketika mengkaji ya, karena mulai dari rasa senang gitu, saya dapat baca cetakan pertama dari Al-Quran tafsirnya itu di perpustakaan di Istiqlal, kertasnya masih kuning gitu, masih itu dan itu apa masih sangat rapi gitu, ya, cetakan-cetakan awal. Di cetakan-cetakan awal itu memang dia banyak merujuk dari tafsir Al-Maroghi, kemudian ada beberapa tafsir memang dia
rujukannya itu banyak sekali tokoh-tokoh yang dari Timur Tengah gitu. Nah, di masa-masa tahun 57-an itu memang masa-masa tinggi ada nasionalisme kalau di Mesir ya. Kalau di Indonesia masa-masa pasca kemerdekaan itu masih pondasi awal. Tujuan utama awal itu adalah untuk memeratakan pembangunan. Jadi semangatnya awalnya itu adalah pemerataan pembangunan dari sektor apa namanya keagamaan, pendidikan, kemudian pembangunan di masa awal gitu. Dan isinya itu sebetulnya sudah sangat cukup bagus di awal itu. Cuman gini, yang kayak belum selesai, jadi kayak seperti ambigu. Jadi kayak misalkan masa iddah untuk perempuan yang belum haid gitu penjelasannya. Jadi di yang lama itu jadi seolah-olah melegalkan misalkan pernikahan di bawah umur dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian dilengkapi dan saya rasa itu tidak sebuah kekurangan ya, justru itu menjadi sebuah apa namanya langkah yang berani gitu untuk menyuarakan kemajuan gitu. Bahkan ada ya karya-karya itu yang tidak dilakukan revisi ya, udah seperti saat itu ditulis dan seperti saat itu gitu, tidak ada perubahan. Nah, kalau di Indonesia ini dia memang ada pengaruh-pengaruh eksternal, ya pengaruh-pengaruh eksternal dan juga munculnya banyak ahli gitu ya di bidangnya gitu di apa dimasukkan dari ahli apa namanya geofisika gitu ahli eh, apa namanya tidak hanya tokoh-tokoh agama gitu jadi di ini kan gitu jadi salingan gitu jadi semangat awalnya itu penulisannya untuk mengisi pembangunan yang ada di negara dengan tokoh-tokoh akademisi yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan dan juga non pemerintahan sampai di penyakuan penyempurnaan di 2003 gitu yang sampai saat ini beredar di kita itu ya yang dicetakan 2011 yang itu sudah dilengkapi dari segi bahasa, kemudian apa nih, udah kayak penafsiran mukhtasar yang ada kesimpulan dari setiap ayat gitu. Jadi itu lebih lebih apa namanya lebih lengkap lagi. Dia sangat sangat banyak cirinya. Nah, ini berbeda dengan Al-Muntakhab fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim. Jadi keresahan lembaga Majelis A'la saat itu sehingga dibentuknya tim Lajnatul Quran was Sunnah itu karena kan banyak ulama yang dikirim-kirim ke negara-negara gitu ya. Dan ternyata ada penerjemahan Al-Quran saat itu penerjemahan yang tidak sesuai dengan maksud dari kata-kata yang dimaksud gitu. Jadi akhirnya dibuatlah kitab tersebut bukan sebagai terjemah tapi sebagai tafsir mukhtasar gitu. Jadi penafsiran yang lebih sederhana, lebih dari sekedar terjemah gitu. Jadi kalau mungkin eh tidak kalau baca terjemah mungkin harus kitab ini maksudnya apa harus baca itu dia diberikan penjelasan-penjelasan gitu. Untuk tentang perempuan yang ada di 4 kasus yang saya kaji tersebut itu apa namanya intinya dia tidak melegalkan ini misalkan bagian ini ini jadi sebagai sebuah alasan untuk tahkir atau litahkir gitu ya untuk merendahkan yang lainnya mungkin gitu. Jadi ini berdialektika gitu ya antara tim kolektif dan juga kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Tadi saya kurang sepakat kalau misalkan ini tafsir ini nanti dianggap hanya mengikuti tren atau hanya sekedar paparan gitu ya. Bagaimanapun itu sudah apa namanya menjadi hasil karya dari para akademisi pemikir yang memiliki kualifikasi yang sedemikian rupa, justru
harus loh kita sebarkan sebanyak-banyaknya ke masyarakat kita gitu ya. Bagaimana biar masyarakat itu lebih mengenal aplikasi Al-Quran Kemenak misalkan. Jadi bisa lebih kenal gitu. Karena kalau kita nggak kenal, kita nggak akan dekat, nggak akan sayang gitu. Jadi kita padahal itu luar biasa loh, sangat luar biasa dan itu free bisa diakses oleh masyarakat luas gitu. Sebagai jadi sebenarnya kalau misalkan di buku-buku PAI gitu ya, buku-buku agama, buku-buku di tingkat SD, SMP, SMA itu sangat baik apabila merujuk ke eh, tafsir tersebut gitu. Mungkin itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz atas tanggapannya. Gimana, Ustadz Vicky? Apakah ada komentar atau sudah tercapai? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih, Baik, Ustazah. Sama-sama Ustadz Vicky. Eh, baik. Sebelum kita beranjak ke tanggapan Dr. Muid, ini ada lagi tambahan dari Mas Unggul di komentar ini. Nah, ini menarik ini. Apakah kemudian diskusi gender ini fokusnya adalah mendorong pada pemenuhan keadilan hak dari instrumen pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain yang setara oleh negara? Diambil atau tidak, itu adalah keputusan personal. Begitukah? Nah, ini ada di sini tanggapannya. Karena jika perempuan harus turun gunung mencari nafkah juga, kecuali aktualisasi diri, artinya struktur ekonomi kita jelek. Misal gaji pengajar, bahkan gaji dosen saja di PTN seperti UB, UI, IPB, UGM ada di bawah UMK. Mana cukup buat bangun sebuah dinasti. Oke, ini kayaknya bakal menarik kalau ditanggapi ini. Silakan Ustazah. Iya Ustadz. Oke, saya baca sebentar ya itunya ya. Oke. Apakah kemudian diskursus gender ini fokusnya mendorong pemenuhan keadilan dari instrumen pendidikan diambil? Oke. Di pemerintahan kita di Indonesia termasuk di Mesir itu sejak tahun 1985-86 itu dari lembaga dunia gitu ya menyuarakan eh, hukum pengarus utamaan gender ya, CEDAW itu ya, CEDAW itu menolak segala bentuk diskriminasi dan juga ketidakadilan terhadap perempuan gitu ya, CEDAW. Jadi kalau di Indonesia untuk saat ini itu pengarus utamaan gender itu sudah ada di semua kementerian kementerian yang ada di Indonesia, termasuk di Kementerian Pendidikan gitu, termasuk di Kementerian Agama gitu. Jadi untuk menguatkan hukum undang-undang tentang CEDAW gitu ya. Begitu juga di Mesir. Jadi ini sebetulnya semangatnya itu dari atas ya, dari pemerintah itu ada semangatnya. Ya, harus diaplikasikan ke bawah, harus dikontrol ya. Sudah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi. Nah, itu tentu kan ada tahapan pembangunan itu 5 tahunan, 10 tahunan gitu ya gitu. Di titik dimulainya dari awal pengarus apa CEDO itu ya sampai saat ini itu sudah 20 tahun lebih gitu. Dan memang sayangnya gitu ya itu tidak menghapus segala bentuk diskriminasi. Ada saja gitu, ada saja bentuk-bentuk yang baru gitu ya. Jadi ini memang harus beriringan antara lembaga-lembaga, kemudian masyarakat sosial, kemudian lingkungan keluarga. Ya, karena lingkungan keluarga yang terkecil dia akan membentuk lingkungan sosial dan juga lingkungan negara yang lebih luas gitu. Nah, jadi tafsir ini sudah memiliki semangat itu gitu. Tinggal bagaimana sebanyak-banyaknya daiyah, sebanyak-banyaknya orang-orang yang baik dan orang-orang yang ikut menyuarakan untuk apa namanya akses yang lebih banyak, akses yang lebih luas, akses yang lebih berdaya lagi untuk perempuan. Mungkin seperti itu Ustadz Unggul Pramono Aji, jazakumullah khairan. Terima kasih Ya, banyak dan kurang lebihnya mohon maaf. baik Ustazah. Jadi kalau saya pahami juga, jadi
diskusi gender itu pada intinya memang bertujuan untuk mendorong pemenuhan keadilan struktural, jadi bahkan melalui instrumen negara, tapi menghormati apa namanya hak individu. Isinya ya sudah kalau dia mau ambil, ambil, kalau enggak jangan dipaksa gitu loh. Ya jangan dipaksa dia buat apa namanya untuk menjadi ini menjadi itu gitu. Pokoknya negara wajib menjamin dan tidak boleh memaksa. Mungkin seperti itu tepatnya saya pahami. Jadi apa ya? eh, Keberhasilannya itu bukan dilihat dari kayak perempuan semua jadi CEO misalnya atau pemimpin, tapi adakah sistem yang bisa memastikan perempuan itu bebas memilih tanpa ancaman diskriminasi, mungkin seperti itu. Oke, ini ada tambahan lagi pertanyaan ini. Terakhir mungkin ya, saya tutup pertanyaan. Setelah ini mungkin akan ditutup langsung oleh Dr. Muid dengan mungkin tanggapan beliau. Izin tanya Prof, ya Prof ini. Gimana perkembangan masalah gender di negara Timur Tengah? Oh, ini mungkin tadi sudah disinggung di awal, tapi tidak apa-apa Ustaz. Kita kilas balik lagi. Mungkin sekitar 5 menit atau 10 menitan bisa terlalu panjang. 5 menit cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Iya, baik. Terima kasih. Bagaimana perkembangan gender di negara Timur Tengah? Saya tadi ya kayak ada ini, ada cerita. Jadi ketika kan kita bacaan kita tentang apa namanya penyuaraan perempuan di Mesir ya khususnya gitu ya. Kita ada Qasim Amin, kemudian ada eh, Zainab Al-Ghazali ya, kemudian ada Huda Sya'rawi, ada banyak ya. Kemudian saya bertanya itu pada teman saya gitu, yang dia itu adalah mapaus dari Al-Azhar ke Indonesia. Gimana pandangan kamu tentang tokoh ini gitu? Jawabnya apa dia? La syai' fihi minat tafsir. Kitab itu nggak ada isinya tafsir itu nggak ada itu. Karena apa? Karena itu dia memberikan analisis-analisis tentang penyuaraan perempuan gitu. La syai' gitu. Ada dan sangat banyak, ada dan sangat banyak sekali apa namanya tokoh-tokoh yang masih dengan semangat tradisionalnya ya dengan merujuk kepada ummahatut tafsir gitu sehingga kalau ada pembaharan la syai' fihi bidat tafsir kata dia itu sebetulnya nggak ada tafsirnya itu di situ itu nggak ada gitu jadi dan apa namanya cuman ada titik kemajuan yang sudah banyak gerakan-gerakan dan juga peran-peran perempuan gitu ya di Mesir ya di Timur Tengah gitu banyak sekali sudah ada apa ada Sekjen Syekh Azhar gitu misalnya kayak Doktoro Nahla gitu sudah perempuan yang sudah banyak apa namanya menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan itu sudah banyak. Tapi tetap yang memiliki pemahaman-pemahaman yang eh, kolot tanda kutip gitu ya itu tetap tetap banyak dan tetap sangat ada gitu. Jadi kayaknya kita tidak bisa membuat orang itu memiliki cara pandang dan juga cara berpikir yang sama gitu dan itu akan terus ada. Tapi ya memang eh, semangat untuk akademisi dan semangat untuk apa namanya tidak boleh surut gitu, tidak boleh surut harus tetap ada untuk mengimbangi itu semuanya. Mungkin itu Ustadz Legia Prananto kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya Mas Legia dan juga Zaza. Sebagaimana saya katakan tadi, jadi sekarang kita akan masuk pada tanggapan dari Dr. Muid sebagai juga penutup untuk naksir kita pada hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Jangan nutup lah, hanya menanggapi saja. Siap, Pak. Tapi terima kasih ya, terutama kawan-kawan yang hadir. Terima kasih apa namanya menghadiri undangannya Kiai Musawir ini. Oke, saya melihat ada 3 hal yang dibicarakan oleh Mbak Bangun di sini. Pertama, materi atau perdebatan tentang kesetaraan gender itu sendiri, misalnya harus seperti apa. Ya, ya masuklah ke perdebatan tentang 1:2, perempuan jadi presiden dan seterusnya. Itu satu hal ya, dan saya pikir tadi lumayan banyak di apa namanya dibicarakan, termasuk
bagaimana itu berlaku di negara-negara tertentu, atau di barat, di timur, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang dibicarakan dari Mbak Bangun itu adalah tentang bagaimana isu itu dibicarakan, bagaimana isu itu dibicarakan, baik oleh individu maupun oleh lembaga-lembaga, bahkan lembaga-lembaga negara lah, atau mewakili negara. Saya kira itu yang kedua yang dibahas oleh Mbak Bangun. Terus yang ketiga adalah bagaimana Indonesia sendiri, bagaimana Kemenak ya sebagai apa namanya, bagian ini, bagian kedua dan bagian ketiga tadi apa namanya, tidak banyak dibicarakan, mungkin waktunya tidak terlalu banyak ya, karena hanya 2 jam, sedangkan ada 3 besar itu yang mau dibicarakan. Nah, saya melihat justru bagian ini yang, atau bagian ini yang tidak dibicarakan. Misalnya kalau saya bayangannya ketika bicara tentang versi negara ya, tafsir versi negara khususnya tentang gender, maka saya membayangkan pertanyaan ya yang mungkin bisa menjadi penelitian lanjutan adalah apakah Kemenak itu perwakilan negara atau tidak ya, bahwa Kemenak dibiayai oleh negara iya, tapi apakah dia representasi negara atau dia representasi NU sebenarnya, karena kan banyak kan NU di sana. Artinya artinya dia tidak mewakili seluruh agama di Indonesia. Sorry, bukan tidak mewakili seluruh aliran yang ada di Indonesia. Dia sesungguhnya ya NU lah yang sedang. Maksudnya mungkin bisa menjadi pertanyaan ya, bisa menjadi tema lanjutan dari tesis ini ya. Menjadi tesis baru apa menjadi disertasi misalnya. Eh, apa itu kemudian apakah dengan demikian ya dengan catatan itu ya saya tidak tahu ya apakah Kemenak benar-benar representasi negara atau representasi NU. Apakah dengan demikian dalam tema-tema tadi kesetaraan gender itu Kemenak sedang membela perempuan ya, atau membela membela NU sebenarnya, membela keputusan Basur Masail ya yang sudah ada gitu. Jadi dia sedang apa? Ya kita lihatlah misalnya, coba diinventarisir misalnya siapa yang menjadi apa? Kan ada apa tuh ada edisi terakhir ya, edisi 2019 kalau nggak salah penerjemahan Al-Quran kan. Coba diinventarisir, ya orang Indonesia semua isinya. Kayaknya nggak ada orangnya kayak Musawir di situ. Nggak ada. Jadi ketika lahir sebuah tafsir misalnya dengan menginventarisir tokoh-tokohnya, ya apakah itu kemudian representasi Islam atau dia representasi NU? Nah, lebih jauh pertanyaannya adalah apakah itu sedang memperjuangkan kepentingan perempuan atau kepentingan negara sebenarnya. Kepentingan negara. Karena negara itu punya kepentingan. Kepentingan seperti apa negara? Negara kan mementingkan stabilitas. Stabilitas. Mementingkan stabilitas. Jadi bahwa katakanlah ada pandangan yang menarik atau mungkin penting bagi perempuan, tapi kemudian dicurigai akan melahirkan instabilitas. Beranikah Kemenak mengeluarkannya walaupun itu mungkin secara intelektual benar atau istilah Mbak Baun tadi secara zaman relevan ya. Beranikah misalnya kalau ternyata di dalam masyarakat apa namanya melahirkan riak-riak ya atau bahkan gelombang besar penolakan misalnya. Beranikah melakukan itu? Ya, kalau tidak berani berarti benar-benar representasi negara ini, bukan representasi perempuan, kepentingan perempuan dan seterusnya. Nah, terakhir catatan saya adalah dari Mbak Bangun, jadi menganjurkan ini diajarkan misalnya husnuzon aja ya Mbak Bangun bahwa padahal feminisme itu penuh dengan apa penuh ketidak husnuzon, penuh suudzon. Ya suudzon ini kayak melahirkan kecurigaan, oh ada ini. Tadi ada istilah udah nyaman, udah nyaman. Udah nyaman itu kalau dalam istilah Gramsci kan namanya hegemoni kan. Ya, kalau sudah nyaman ya bisa saja itu tidak adil. Cuma karena nyaman dalam ketidakadilan kan bukan kan kita tidak bisa begini. Misalnya gini, tawaran Al-Qur'an 1:2 itu kan tidak berlaku sebelumnya kan. Dulu kan di zaman jahiliyah tidak berlaku. Mungkin pada zaman jahiliyah perempuan bahkan adalah warisan kan, tidak mendapatkan warisan.
Tapi mungkin kalau kita tanya manusia-manusia pada zaman jahiliyah, apakah Anda nyaman dengan kenyataan ini? Ya nyaman-nyaman saja. Kalau Al-Quran tidak berupaya melihat ada ketidakadilan di sana, walaupun oleh masyarakat dianggap cukup nyaman misalnya, ya ya perubahan tidak akan terjadi. Artinya Al-Qurannya atau mungkin Rasulullah Muhammad SAW pribadi itu melihat ada persoalan di sana. Ada beliau ya mungkin menawarkan itu juga hermeneutika of husnuzan, husnuzan ya, hermeneutika of husnuzan. Melihat ada problem di sana. Ya kalau tidak ada problem, ya khawatir nggak ada tesis baru nanti. Kalau tidak ada masalah apa-apa, husnuzan aja sama apa yang dilahirkan oleh apa namanya oleh Mesir ya, oleh Indonesia. Ya, ya seperti saya kira itu maaf terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Bangun ya. Pembimbingnya siapa sih Mbak Bangun ini? Kok bagus banget sih? Masih on mute, Ustazah. Ya, Gimana, Zat? Pembimbingnya siapa? Mohon maaf, apa, Zat? Pembimbingnya pembimbingnya, siapa? Oh, pembimbingnya. pembimbingnya Dr. Khalilur Rahman dan Dr. Hamka. Wah, Hasan. satu Pak. Satu klasik. Oh, sama-sama klasik dua-duanya. Ya, lanjut lanjut. Ya, silakan Ustazah. Bisa ditanggapi tadi dari pernyataan Dr. Muid atau langsung diterima saja. Ya, mohon Diterima. izin menanggapi sebentar, Dokter. Ya, saya terima kasih. Memang betul, Masya Allah, analisisnya emang itu bab satu, bab dua, ada bab-bab yang belakang itu tidak detail. Memang karena mungkin saya ini ya slide-nya mungkin sangat banyak gitu. Jadi kayak ini udah ya memang tidak sampai tuntas di belakang gitu. Terima kasih banyak dan yang tadi saya ingin konfirmasi mungkin dokter yang masalah tafsir ini diajarkan gitu ya. Maksud saya adalah bukan khusus pembahasan tentang feminisme atau perempuan, tapi kayak misalkan dia ada pembahasan misalkan di kelas 1 SD itu membahas tentang surat An-Nas gitu ya. Bisa jadi itu dia bisa merujuk dari tafsir tafsir tersebut gitu bisa bisa apa namanya bisa menjadi referensi yang baik gitu karena di buku-buku pelajaran saat ini tuh belum banyak yang merujuk kepada tafsir keluaran Kementerian Agama tersebut gitu dan memang apa namanya tidak lepas dari kepentingan negara dan apa namanya perempuan kayak gitu. Mungkin itu saja Sat Musawir, Dokter. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi jelas ya. Memang tadi tuh yang dimaksud Pak Muid tadi itu sangat benar mendasar ya. Jadi apakah tafsir negara ini benar-benar merepresentasikan negara atau hanya ormas khusus itu NUK? Karena tadi dibilang dokter tadi ya banyak orang-orang NU, takutnya ya kepentingan NU semua di situ. Terus apakah memang mereka itu sedang memperjuangkan perempuan atau kepentingan negara saja? Tapi kalau dari tanggapan Ustaz Bangun tadi ya sedang memperjuangkan semuanya lah, semuanya diperjuangkan. Ya, semoga itu tadi terjawab juga. Intinya ini menjadi ruang terbuka juga bagi teman-teman lainnya yang hadir hari ini yang mungkin bisa mengkaji juga eh, lanjutan dari penelitian Ustazah Bangun ini. Dan saya pikir ini sangat menarik. Adapun teman-teman yang ingin lebih lanjut ingin membaca tentang tesis beliau bisa langsung hubungi ke Ustazah nanti terutama teman-teman PKU yang masih kebingungan dalam mencari judul tesisnya atau bahkan disertasi ya bisa ini termasuk dari pertanyaan Dokter Mui tadi. Nah itu juga tadi tentang definisi nyaman itu. Ya saya juga itu bilang kalau sudah nyaman mau diapa gitu. Terpaksa nyaman mungkin bahasanya. Oke, karena sekarang waktu menunjukkan pukul 11.54 ya. Kalau di sini sudah 12.54 untuk daerah Wita. Jadi saya tidak sholat zuhur jamaah tadi. Ya, jadi kita sudah di penghujung eh, acara kita.
Jadi saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam membimbing acara ini banyak salah kata, salah ucap, dan mungkin ada kesalahan-kesalahan lainnya. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada Ustazah Bangun dan Dr. Muid yang hadir ini telah memberikan kita pencerahan mengenai eh, materinya, dan juga kepada teman-teman naksir semuanya yang terus bersama kita. Terima kasih telah hadir dan terus hadir sampai kita pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Senin lagi di tanggal 10 itu dan hari Kamis. Olehnya saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.